hanya ada satu masalah filosofis yang benar-benar serius, dan itu adalah bunuh diri. Menilai apakah kehidupan layak dijalani berarti menjawab pertanyaan paling mendasar dalam filsafat. Pada awal The Myth of Sisyphus, Camus menegaskan bahwa hanya ada satu masalah filosofis yang nyata, yakni bunuh diri. Baginya, pertanyaan tentang apakah hidup layak dijalani adalah inti dari seluruh pencarian filosofis. Masalah makna hidup menurut Camus muncul dari dua ketegangan: kesadaran manusia akan kematian dan dorongan naluriah yang kuat untuk tetap hidup. The Myth of Sisyphus adalah esai filosofis karya Albert Camus. Karya ini terdiri dari sekitar 120 halaman dan pertama kali diterbitkan di Prancis dengan judul Les Mythes de Sisyphe. Kumpulan esai tersebut diselesaikan pada tahun 1943. Latar belakang ideologis penulisan buku ini berasal dari runtuhnya keyakinan rasional di dunia barat modern serta krisis spiritual yang melanda masyarakat pada masa itu. Sementara itu, latar belakang historis yang lebih konkret adalah berlangsungnya Perang Dunia II, sebuah tragedi besar yang membawa kehancuran kota-kota, kekejaman yang tidak terbayangkan, serta kematian yang terjadi setiap saat. Di tengah kehancuran tersebut, Eropa dipenuhi oleh pengalaman absurd yang begitu kuat dan belum pernah dirasakan sebelumnya. Camus melihat bahwa ia tidak dapat menemukan makna apapun di balik pertumpahan darah dan penderitaan yang terjadi di sekelilingnya. Camus mengajukan pertanyaan, jika dunia tidak memiliki makna, apakah hidup kita masih dapat memiliki nilai? Pertanyaan ini menjadi titik awal lahirnya filsafat absurdisme. Menurut Camus, absurditas muncul dari konfrontasi antara keinginan manusia untuk mencari makna dan keheningan dunia yang tidak rasional. Absurditas tidak hanya terletak pada manusia, tetapi juga pada dunia. Ia muncul dari hubungan di antara keduanya. Masalah ini menjadikan bunuh diri atau keputusan, apakah hidup layak dijalani, sebagai persoalan filosofis yang benar-benar serius. Tantangan untuk menghadapi kenyataan hidup yang absurd ini hadir di hadapan setiap pemikir pada masa itu, terutama bagi mereka di barat yang mengalami pergulatan batin antara kepekaan puitis dan pemikiran yang mendalam, seperti Camus sendiri. Namun, Camus menekankan bahwa dunia pada dirinya sendiri bukanlah sesuatu yang absurd. Yang absurd adalah hubungan kita dengan dunia tersebut. Alam semesta memang tidak rasional, tetapi absurditas muncul dari pertemuan antara ketidakrasionalan dunia dan kebutuhan manusia akan makna. Dengan kata lain, absurditas lahir dari kontradiksi antara dua realitas yang ada secara bersamaan. Camus menulis, "Saya tidak tahu apakah dunia ini memiliki makna yang melampaui dirinya. Namun saya tahu bahwa saya tidak dapat mengetahuinya dan saya tidak mungkin bertemu dengan makna itu saat ini. Apa artinya sesuatu yang berada di luar kondisi saya? Saya hanya dapat memahaminya dalam istilah manusia. Apa yang saya sentuh, apa yang menentang saya, itulah yang saya pahami." The Myth of Sisyphus, karya ini dapat dipahami sebagai respons intelektual terhadap pemikiran Dostoevsky dan Kierkegaard. Camus menyebut kondisi manusia modern yang hidup tanpa kepastian metafisis sebagai suatu bentuk dosa tanpa Tuhan, yakni situasi di mana manusia tetap merindukan makna, tetapi tidak lagi memiliki landasan religius untuk menemukannya. Namun demikian, Camus tidak menganggap dirinya seorang ateis. Ia menulis, "Saya tidak percaya kepada Tuhan, dan saya bukan seorang ateis." Pernyataan ini adalah cerminan dari gagasan absurditas. Manusia tidak mampu memastikan keberadaan Tuhan, tetapi pada saat yang sama juga tidak mampu membuktikan ketiadaannya. Dengan kata lain, pertanyaan tentang Tuhan berada di luar jangkauan pengetahuan manusia. Dia menulis, "Di alam semesta yang tiba-tiba kehilangan ilusi dan cahayanya, manusia merasa seperti orang asing, seorang yang tidak dikenal. Pengasingannya tidak dapat dibatalkan, karena ia kehilangan hak atas kenangan akan rumah yang hilang maupun harapan akan tanah yang dijanjikan." Perceraian antara manusia dan kehidupannya, antara sang aktor dan panggungnya, adalah perasaan yang benar-benar absurd. Konsep absurditas bukan pertama kali dikemukakan oleh Camus. Jauh sebelumnya, Blaise Pascal, penulis esai abad ke-17, telah menyinggung gagasan ini dalam karyanya Pensées. Namun, konsep tersebut tidak mendapatkan perhatian luas hingga abad ke-19. Dalam pemikiran modern, absurditas memiliki dua makna utama. Makna pertama merujuk pada keterpisahan dan konflik antara manusia dan dunia, atau antara manusia dan kehidupannya sendiri. Sederhananya,
Manusia menginginkan dunia yang masuk akal, teratur, dan dapat dipahami, tetapi justru menemukan dunia yang diam, acak, dan sama sekali tidak sesuai dengan harapan rasionalnya. Makna kedua absurditas berkaitan dengan apa yang disebut Camus sebagai dosa tanpa Tuhan. Setelah kematian Tuhan, yakni runtuhnya otoritas religius dalam memberi makna, manusia tetap merindukan penjelasan menyeluruh untuk segala sesuatu. Namun, tirai yang dahulu menutupi kenyataan telah terkoyak, dan yang tersisa adalah wajah kehidupan yang apa adanya tanpa tujuan transenden. Hilangnya keyakinan agama melahirkan rasa keterasingan dan absurditas terhadap kehidupan dan dunia. Camus menyebutnya sebagai hasrat yang paling memilukan. Hasrat berarti kesadaran yang jernih akan kebutuhan manusia akan makna, sementara patah hati adalah kondisi setelah manusia menyadari bahwa dunia tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu solusi yang muncul ketika seseorang menghadapi absurditas adalah solusi yang sangat kontroversial, mengakhiri hidup sendiri. Setelah menyadari pahitnya kenyataan the absurd, sebagian orang mungkin melihat bunuh diri sebagai jalan keluar. Bunuh diri fisik, menurut Camus, sering terjadi tanpa refleksi panjang. Suatu malam seseorang menekan pelatuk atau melompat. Tindakan ini merupakan semacam pengakuan bahwa hidup terasa terlalu berat, tidak dapat dipahami, atau tidak lagi membawa manfaat apapun. Camus menghubungkan tindakan bunuh diri dengan apa yang ia sebut sebagai perasaan absurd, yakni kesadaran mendalam bahwa hidup tampak tidak memiliki makna. Karena itu, tindakan bunuh diri seringkali dianggap sebagai penegasan bahwa hidup tidak layak dijalani. Mati secara sukarela menunjukkan bahwa seseorang tidak lagi melihat alasan yang cukup kuat untuk tetap hidup dan bahwa penderitaan dianggap sama sekali sia-sia. Namun, terdapat banyak kontradiksi. Mereka yang akhirnya bunuh diri kadang justru merupakan orang-orang yang masih percaya bahwa hidup memiliki makna, sementara mereka yang menganggap hidup tidak layak dijalani justru terus hidup. Camus menilai bahwa naluri manusia untuk bertahan hidup jauh lebih kuat daripada alasan rasional untuk mengakhiri hidup. Karena itu, bunuh diri fisik bukanlah solusi bagi Camus. Bagi Camus, manusia absurd bukanlah seseorang yang menyerah melalui bunuh diri maupun seseorang yang melarikan diri melalui keyakinan metafisik. Keduanya, menurutnya, adalah bentuk pelunakan atau pengkhianatan terhadap absurditas. Camus menegaskan bahwa keindahan yang ditemui manusia dalam hidup cukup untuk membuat hidup layak dijalani. Meskipun dunia tidak memiliki makna objektif, manusia dapat menciptakan makna subjektif bagi dirinya sendiri. Makna ini mungkin tidak absolut, namun tetap memberi sesuatu yang layak diperjuangkan. Akan tetapi, Camus menuntut satu hal: manusia harus tetap menjaga jarak ironis antara makna yang ia ciptakan dan kesadarannya akan absurditas. Makna buatan itu tidak boleh menggantikan absurditas atau menutupi kenyataan bahwa dunia tetap tanpa tujuan. Perbedaan utama antara manusia absurd dan manusia biasa terletak pada cara mereka menghadapi kehidupan. Manusia absurd justru memperoleh lebih banyak dari hidup. Kesadarannya yang lebih tajam terhadap absurditas membuatnya lebih terbuka terhadap pengalaman, dan keterpisahan yang dimilikinya bukanlah bentuk pelarian, melainkan bentuk kejernihan. Ia melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa ilusi, tanpa harapan palsu, dan tanpa mencari pembenaran metafisik. Pandangan dunia yang absurd adalah pandangan yang tidak lagi berpegang pada nilai-nilai absolut. Dunia tidak lagi dipaksa untuk memberikan jawaban. Yang tersisa hanyalah deskripsi jujur tentang kenyataan. Alih-alih mencari penjelasan atau tujuan, manusia absurd memilih untuk menghargai pengalaman itu sendiri. Melalui contoh-contoh seperti sang penggoda, sang aktor, sang penakluk, dan sang seniman, Camus menunjukkan bahwa manusia absurd menjalani kehidupan seperti sebuah pertunjukan. Ia hidup seolah-olah ia sepenuhnya berkomitmen pada apapun yang ia lakukan, meskipun ia tahu bahwa pada akhirnya tidak ada makna objektif yang menanti. Ia menjalani hari-harinya dengan sukarela, dengan intensitas penuh dan hidup tanpa apelasi, tanpa mengajukan banding kepada Tuhan, takdir, maupun makna transenden. Salah satu cara paling umum untuk menghindari absurditas adalah dengan mempercayai suatu sistem kepercayaan yang sudah mapan, seperti agama atau ideologi tertentu. Dalam sistem-sistem ini, seseorang menerima sesuatu sebagai kebenaran meskipun tidak sepenuhnya meyakinkan, tetapi terasa nyaman dan mudah untuk dipercayai.
Sistem kepercayaan semacam itu mampu mengisi kekosongan eksistensial secara cepat, namun menurut Camus, hal itu sering dilakukan dengan harga yang mahal, suatu bentuk bunuh diri filosofis, yakni penutupan kesadaran kritis demi kenyamanan batin. Dalam perspektif absurdisme, hampir semua konsep sistematis tentang dunia, baik religius, sosial maupun finansial, merupakan cara manusia menghindari kenyataan bahwa sistem-sistem tersebut tidak dapat diandalkan untuk menghadapi absurditas realitas. Meskipun sistem tersebut dapat membuat perjalanan hidup terasa lebih nyaman, ia pada dasarnya adalah pelepasan dari kesadaran akan absurditas itu sendiri. Bagi Camus, karena manusia tidak dapat menghindari kematian, satu-satunya pilihan adalah menghadapinya, bahkan menghiburnya dengan terus menjalani hidup. Manusia harus tetap sadar akan sifat eksistensinya yang absurd, dan dari kesadaran inilah api pemberontakan muncul. Camus menulis, satu-satunya cara untuk menghadapi dunia yang tidak bebas adalah dengan menjadi begitu bebas, sehingga keberadaan itu sendiri menjadi sebuah tindakan pemberontakan. Kita semua hidup dalam kebebasan yang absurd. Menjadi jernih dan sadar akan kondisi ini berarti memberontak, menerima dunia yang tanpa makna atau tujuan, namun tetap menentangnya dengan terus hidup. Bagi Camus, pemberontakan adalah konfrontasi terus-menerus antara manusia dan ketidakberartiannya sendiri, sebuah upaya untuk mempertahankan kejernihan dalam situasi yang mustahil dan untuk menantang dunia setiap detik. Meskipun pemberontakan ini berbahaya dan tidak menawarkan kenyamanan, justru di dalamnya terdapat kesempatan unik bagi manusia untuk menguasai kesadarannya sendiri. Dari sinilah muncul apa yang disebut Camus sebagai pemberontakan metafisik, perluasan kesadaran ke seluruh pengalaman manusia, dan penolakan untuk menyerah pada godaan makna yang palsu. Camus menarik 3 konsekuensi utama dari absurditas: pemberontakan, kebebasan, dan gairah. Pertama, pemberontakan berarti menolak menerima jawaban-jawaban akhir atau bentuk rekonsiliasi metafisik apapun. Manusia harus terus berjuang meskipun tahu bahwa dunia tidak menawarkan makna yang pasti. Kedua, kebebasan muncul ketika manusia menyadari bahwa tidak ada tatanan kosmik atau tujuan ilahi yang mengikatnya. Ia sepenuhnya bebas untuk berpikir dan bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Ketiga, gairah adalah ajakan untuk menjalani kehidupan yang kaya akan pengalaman untuk mengejar intensitas hidup, bukan sekadar bertahan. Dalam pandangan Camus, manusia adalah tujuannya sendiri, dan itu adalah satu-satunya tujuan yang benar-benar ada. Jika seseorang ingin menjadi sesuatu, ia harus menjadi sesuatu dalam kehidupan ini, bukan mengharapkannya dari dunia lain. Seperti kata Camus, api dunia ini pasti lebih berharga daripada parfum surgawi. Bagian penting lain dari absurditas terletak pada kehidupan sehari-hari manusia. Manusia absurd adalah seseorang yang telah melihat dengan jelas betapa repetitif dan konyolnya rutinitas harian. Camus menggambarkan kehidupan seperti ini: bangun, tram, 4 jam di kantor atau pabrik, makan, tram, 4 jam kerja lagi, makan, tidur, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dengan ritme yang sama. Jalur ini mudah diikuti hampir sepanjang waktu. Namun suatu hari, pertanyaan mengapa muncul, dan semuanya dimulai dengan kelelahan yang berubah menjadi rasa heran. Rutinitas yang tampak biasa ini, ketika disadari sepenuhnya, membuka pintu menuju pengalaman absurditas, kesadaran bahwa hidup kita bergerak dalam lingkaran tanpa tujuan akhir. Camus menghubungkan kondisi ini dengan tokoh mitologis Sisyphus. Dalam mitos Yunani, Sisyphus adalah seorang raja yang dihukum oleh para dewa karena keberaniannya menentang mereka. Hukumannya adalah dorongan tanpa akhir. Ia harus mengangkat sebuah batu besar ke puncak gunung hanya untuk melihatnya menggelinding kembali ke dasar setiap kali hampir tiba di atas. Sisyphus kemudian harus turun, mengangkatnya kembali, dan mengulanginya selamanya. Ini adalah tragedi yang sungguh mengerikan, dihukum untuk menjalani kehidupan yang menyakitkan hanya karena seluruh usahanya tidak memiliki arti pada akhirnya. Tidak ada yang dapat ia lakukan untuk mengubah situasi itu. Ia hidup tanpa banding, tanpa harapan untuk membebaskan diri dari kutukan tersebut. Bagi Camus, Sisyphus adalah pahlawan absurd yang ideal. Ia menjalani hidup sepenuhnya, menolak kematian, dan menerima nasib yang tidak bermakna tanpa menyerah pada keputusasaan. Justru dalam kesadarannya yang penuh terhadap absurditas inilah martabat Sisyphus ditemukan. Metafora yang sangat jelas ini merupakan alegori mengenai kondisi manusia.
Kita, seperti Sisyphus, dihukum oleh pencarian kita yang sia-sia akan makna dalam alam semesta yang acuh tak acuh dan tidak rasional. Saat kita menjalani tugas-tugas harian yang monoton, kita sesungguhnya sedang mendorong batu kita masing-masing hanya untuk melihatnya kembali menggelinding ke dasar. Yang membuat keberadaan manusia benar-benar absurd adalah kesadaran akan kutukan ini, terutama ketika kita menolak pelarian berupa bunuh diri fisik maupun bunuh diri filosofis. Kita melihat rutinitas, perjuangan, dan ketidakteraturan hidup apa adanya tanpa ilusi yang menenangkannya. Namun Camus tidak meminta kita terjerumus ke dalam keputusasaan. Ia mengajak kita membayangkan Sisyphus yang, dengan keberanian yang menantang, berjalan menuruni bukit untuk kembali mengangkat batu itu. Pada momen singkat ketika ia turun, ia bebas. Saat itu ia lebih unggul dari takdirnya dan lebih kuat dari batu karangnya. Dalam kesadaran dan penerimaan inilah, Sisyphus bukan lagi tawanan, melainkan pemberontak. Demikian pula dalam hidup kita. Meskipun perjuangan sehari-hari tampak repetitif dan absurd, kita tetap dapat memberi nilai dan makna pada kehidupan dengan menerimanya sebagai milik kita sendiri. Seperti yang ditulis Camus, perjuangan itu sendiri menuju puncak sudah cukup untuk mengisi hati seorang manusia. Kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. The Myth of Sisyphus membahas proyek besar tentang makna kehidupan itu sendiri. Namun Camus tidak berusaha menjelaskan makna hidup melalui metafisika atau argumen transenden. Ia memilih pendekatan yang lebih sederhana namun jauh lebih jujur. Ia mengamati bagaimana perasaan absurd kadang muncul dalam diri kita. Camus ingin kita mengikuti analisisnya dari suatu kondisi batin yang pasti pernah kita alami, momen ketika hidup tiba-tiba terasa tanpa makna, asing, atau kosong. Fokus Camus bukanlah pada apa hakikat hidup secara metafisik, melainkan pada bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana kita bisa tetap bahagia dalam dunia yang tidak menawarkan makna final apapun. Seperti tulisnya dalam Summer in Algiers, sebab jika ada dosa terhadap kehidupan, itu bukanlah keputusasaan terhadap hidup, melainkan menunggu kehidupan lain dan mengabaikan keagungan kehidupan yang tak henti-hentinya ini. Terima kasih.